Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan videonya Putra Listrik. Mau bikin video tentang avometer. Avometer ini alat ini untuk mengukur atau mengecek sebuah tegangan dari AC maupun DC. Dan di sini saya mau review dulu, mau perkenalkan dulu yang tang ampere model seperti ini itu sudah dilengkapi dengan ohm atau kontinuitas. Kontinuitas itu seperti ini bentuknya. Ohm itu ini lambangnya. Nah, dan di sini ada tulisannya off, ya kan, off. Jadi yang sisi sini sama sisi sini sama kawan. Kalau yang model seperti ini avometer yang biasa. Jadi ini kalau di dunia pertukangan, entah itu elektronik atau tegangan listrik, itu sangat dibutuhkan karena untuk mengecek sebuah tegangan atau arus yang masuk. Dan di sini saya mau bagaimana cara menggunakan avometer. Bagaimana cara menggunakan avometer? Ini untuk pemula biasanya tidak tahu bagaimana sih caranya untuk mengecek ampere. Nah, mengecek ampere itu di sini ada tulisannya A. Nah, ini A. A itu ampere nih di sini. Dan di sini ada 200 sama 1000. Jadi fungsinya 200 sama 1000 ini itu tergantung berapa yang kita mau cek, ya. Contohnya ini kita mau ngecek dengan beban 10 ampere. Nah, kalau 10 ampere itu berarti di angka 200. Di angka 200 saja. Di angka 200. Bila mana nanti yang dicek itu di atas 300 ampere, maka yang di switch ini disuitkan di 1000. Atau kalau di model lain ada yang 750 mungkin. Nah, jadi supaya bisa membaca, ininya bisa dibaca nanti. Jadi kalau untuk ampere, karena ini menyesuaikan, kita harus tahu dulu yang diukur itu berapa ampere. Jadi kalau yang diukur 200 ke bawah, umpamanya kita mau ngecek di 100, jadi kita taruh di angka 200. Tapi kalau di atasnya 200, umpamanya mau kita cek itu 300, maka yang speednya ini harus di angka 1000. Nah, untuk mengecek ampere itu kabel dimasukkan di sini. Ini bisa dibuka kawan. Nah, bisa dibuka begini. Jadi ada kabelnya, umpamanya sudah ada pemakaiannya, kita tinggal memasukkan seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, untuk yang lainnya yang di sini, yang ini, yang tanda seperti ini V, terus ada ulit-ulitnya seperti ini volt AC ya, AC. Jadi namanya AC itu arus bolak-balik. Kalau AC di sini ada angka 750. Nah, biasanya di semua avometer itu sama. Untuk fungsi speednya sama. Jadi di sini karena ini yang murahan, jadi cuma beberapa angka aja. Untuk ngecek tegangan listrik di 750 volt. Jadi kalau untuk mengecek tegangan listrik, kita sudah siapkan untuk kabelnya ya.
kita taruh di voltnya 1 dan di komnya ya, di komnya begini. Kenapa ini merah-merah? Karena ini kemarin putus kawan, jadi aku solasi aja, tapi ujungnya tetap hitam sama merah ya. Oke kawan, saya di sini sudah menyiapkan setrum ya, setrum listrik. Jadi ini sudah ada tegangan di sini. Kita mau ngecek berapa sih tegangan listrik di rumah kita contohnya. Jadi kita harus angkanya di 750 ya, karena yang kita cek ini AC 220 atau mungkin 380 ya. Jadi kita posisikan di 750 volt AC ya. Mau di sini sebelah sini boleh, mau di sebelah sini boleh, karena sama, sini sama sini sama ya, gitu ya. Untuk sampai di sini mungkin teman-teman paham. Bila mana nanti kurang jelas atau bagaimana, bisa komen di bawah, bisa tinggalkan komennya, nanti insya Allah kita bahas bersama-sama. Dan kita lanjut untuk mengetes berapa volt yang di sini. Itu angka speed di sini harus di angka 750. Jadi kita, karena ini AC, ini bolak-balik sama aja. Ini mau di sini boleh, mau di sini boleh. Nah, jadi kita cek nanti berapa angka yang keluar di situ. Kita cek di sini. Nah, itu keluar 224. Nah, berarti intinya di rumah saya, di rumah ini itu tegangannya bagus sekali kawan, bagus sekali. Dan ini sangat berpengaruh dengan perangkat-perangkat yang ada di rumah. Contohnya mesin cuci, kulkas. Yang sensitif itu kulkas sama pokoknya barang elektronik lah ya. Kalau ini tegangannya kurang dari 200, biasanya kayak kulkas gitu nggak mau dingin. Nah, kulkas nggak mau dingin, atau mungkin mesin cuci putarannya lambat, atau enggak gitu lampunya redup gitu. Jadi kalau di sini tegangan listrik Indonesia itu kan 220 ya, dan di sini sudah menunjukkan 224. Jadi tegangannya sangat bagus di sini. Untuk AC mungkin sampai sini untuk kawan-kawan semua, untuk penjelasan mudah-mudahan dipahami. Dan sekarang untuk DC ya kawan, DC. Untuk DC ini kita pindah di 1000 dan atau di sini pilihannya cuma 1000 aja di sini ya. Kalau di AVO model seperti ini ada 1000, tapi kalau AVO lain mungkin ada yang 50, 20 dan 50 ada yang analog itu. Jadi intinya sama. Tapi jadi kalau kita mau ukur DC, nah itu kita cari yang model gambarnya seperti ini. V, ada garis lurus, titik-titik di bawahnya ya. Jadi ini saya mau cek untuk DC nya. Nah, untuk DC nya saya sudah ada akinya jelek sekali. Ini aki 12 volt kawan, 12 volt 5 Ah. Maksudnya di sini 12 volt itu untuk tegangannya, 5 Ah itu 5 ampere ya. Jadi untuk menyimpan setrum dengan kapasitas 5 ampere. Dan bagaimana caranya untuk mengetes sebuah alat perangkat DC ya. Jadi kita siapkan dulu ini, dan ini posisikan di 1000 ya, 1000. Jadi ini jangan sampai kebalik kalau DC. Untuk ujungnya ini jangan sampai kebalik antara volt dan
com, jangan sampai kebalik. Jadi untuk pengecekan DC ini ada tandanya, kita colok aja, disesuaikan ya, yang plus ya plus, yang min ya min ya kan gitu. Jadi di sini aki ini ada min, ada plus. Yang plus itu yang ini vol ya, di volnya. Yang com itu netralnya, jadi di min sama di plus. Nah di situ menunjukkan 007 berarti aki ini kondisinya tidak ada setrum gitu. Ini tidak ada setrum sama sekali, nggak ada setrum tapi sedikit sekali yang tersimpan. Nah, untuk DC begitu ya. Jadi kalau kita balik, nah di situ kurang karena ini kita kebalik, di angkanya, di ini membacanya salah ya kawan, min. Nah min di situ ada muncul min. Nah, tuh. Jadi kalau DC jangan sampai kebalik untuk ini, yang untuk pengukurnya ini. Kalau plus ya ditaruh di plus, yang kalau min ditaruh di min. Untuk pengecekan DC mudah-mudahan juga bisa dipahami untuk kawan-kawanku semuanya. Dan lanjut di bawahnya ini kawan, di bawahnya ini ada 200, tapi di sini ada tanda Sirono. Nah ada tanda speakernya. Nah speaker ini dia ada buzernya, jadi bunyi, dia bunyi. Ini dua ini 200 sama 20K ini untuk mengecek, ini untuk mengecek putus atau tidak. Contohnya umpamanya kita kabel ya, mau mengecek sebuah kabel putus atau tidak, atau masih tersambung, yang tidak bersetrum ya, yang tidak bersetrum itu ngeceknya di sini kawan, speednya arahnya ke sini. Jadi kita buatkan contoh, ini kabel, ada 2 buah kabel, merah dan hitam. Nah ini belum, ujungnya belum tersambung, masih putus ya, masih putus. Dan kita cek. Nah ini tidak ada pergerakan di angka ini, tidak ada pergerakan. Ini pun diam, berarti alat ini membaca bahwasanya kabel ini putus. Alat ini membaca bahwasanya kabel ini putus. Oke, terus selanjutnya kalau kita mau ngecek tadi itu kan, kita sambungkan ini dulu. Kita sambungkan dulu. Nah setelah itu coba kita ngecek begini, ini merah dan ini hitam. Nah mungkin kawan-kawan dengar di situ ada muncul angka ya, ada muncul angka, berarti alat ini membaca kabel antara hitam sama merah ini itu tersambung. Itu tersambung ya kawan, tersambung. Oke, tersambung. Jadi yang untuk ini, untuk mengecek putus atau tidak sebuah alat atau perangkat. Dan di sini untuk pengecekan DC, arus DC. Dan di sini kalau ada tandanya begini berarti untuk mengecek sebuah arus AC, arus bolak-balik. Kalau ini arus searah. Dan di sini untuk ampernya sendiri. Dan untuk kali ini mungkin sudah bisa dipahami bagi kawan-kawan yang menjumpai alat seperti ini, avometer namanya. Mau digital mau yang analog itu hampir sama ya kan, hampir sama untuk kode-kodenya dan untuk cara bacanya.
Semoga tutorial kali ini bisa menambah pengetahuan kawan-kawan semua. Mohon dukungannya untuk channel ini. Tanpa dukungan Anda semuanya, kawan-kawanku semuanya, dulur-dulurku semuanya, channel ini tidak bisa berkembang. Dan semoga Anda semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Mungkin cukup sekian dari saya tutorial kali ini atau video kali ini untuk pengenalan alat avometer. Ya. Semoga bermanfaat, dan untuk kawan-kawan semua mungkin yang menjumpai atau menemui atau mau mengecek sebuah alat, bisa menggunakan alat avometer. Dan alat ini sangat penting buat para pemula untuk servis elektro maupun mengecek sebuah tegangan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Semoga panjenengan semuanya, dulur-dulurku semuanya sehat selalu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.